Desi, tolongin Mice dong. Kembar jahat banget nih. Bar, ada apa malu dong? Ini ada tamu. Kenapa sih? Cubit sakit tahu. Cubit saya yang sakit. Aku melanggar HAM nih, Bang. Melanggar HAM nggak ya? Gaya amat. Melanggar HAM gitu aja melanggar HAM. Sakit nih. Nah, gini nih Pak Hamid nih. Kayak gini nih, dikit-dikit melanggar HAM, dikit-dikit melanggar HAM. Nah, Bapak kan sebagai orang yang sangat paham dengan yang namanya HAM nih ya. Ini gimana nih Pak? Dipukul dikit aja melanggar HAM, disuruh dikit melanggar HAM. Nah, ini gimana nih Pak? HAM. Ya, Bapak sangat paham kan? banyak orang keliru duga dalam memahami HAM. HAM itu selalu dipersepsikan pemutlakan terhadap kebebasan. Iya. Sebenarnya HAM itu kuncinya bukan di kebebasan, persamaan. Bersama. Bagaimana mungkin ada kebebasan kalau Anda tidak berada dalam posisi yang sama? Masih orang bicara minoritas versus mayoritas. Kebebasan itu lahir kalau ada persamaan. Nah, sayangnya persepsi kita seolah-olah HAM itu hanya menyangkut kebebasan. Tidak, persamaan kuncinya. Jadi kalau Anda tanya saya, impian saya apa di Republik ini? Impian saya ketika kita semua bicara, tidak lagi berbicara mayoritas versus minoritas dalam segala aspek. Karena memang kita sudah equal. Ya. Selama persamaan tidak ada, jangan Anda bicara tentang HAM. Itu anarkis yang ada. Contoh. Ketika sekelompok orang, 5 orang misalnya, atas nama kebebasan, menutup jalan. Menutup jalan. Jalan itu kan puluhan ribu orang lewati dan mencari nafkah. Atas nama kebebasan 5 orang, terus berteriak demi keadilan, itu bukan HAM, anarkis. Karena Anda tidak memberi kesempatan puluhan ribu orang melewati jalan itu. Artinya Anda memposisikan diri lebih superior 5 orang daripada puluhan ribu orang. Artinya tidak ada equality dalam hal penggunaan jalan. Maaf Bapak, kalau kayak saya tarik dengan dianalogikan dengan kehidupan berkeluarga ya, barangkali nanti Uwi bisa juga berkomentar Uwi. Kan saat ini ada sebagian orang tua juga mendidik anaknya untuk kemudian menggunakan pendisiplinan, dan terkadang anak-anak kemudian bilang, oh ini hak asasi anak, hak asasi terabaikan atau segala itu. Menurut Bapak persamaan di dalam menerapkan HAM di dalam rumah tangga ini seperti apa, khususnya orang tua dan anak? Persoalan HAM itu dimulai dari keluarga memang. Memang cara pandang itu berubah dari zaman ke zaman. Ketika dulu kita dididik, itu kan pakai rotan. Zaman berubah, penggunaan rotan orang tua kepada anak dalam rangka mendidik sudah tidak benar. Tentu cari metode lain. Ya, caranya misalnya persuasif atau apalah. Jadi itu soal metode. Tidak ada hubungannya dengan persoalan pemahaman tentang HAM. Kalau zaman dulu pendidikan orang tua yang Bapak alami waktu Bapak kecil seperti apa pendisiplinannya? Ibu saya itu sangat liberal. Meskipun dia orang kampung, dia nggak pernah memaksa saya, tapi memberi contoh yang baik. Misalnya salat. Ya, dia nggak pernah paksa saya salat dengan kakak-kakak saya. Dia ambil kerudung, lalu dia ambil wudhu, kemudian dia mengajak bahwa bisa nggak ikut sama mama. Nah, kita ikut sama mama. Jadi sangat persuasif caranya itu. Baik. Dan saya membebaskan Anda loh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau bertanya silakan loh, Akbar juga mau nanya silakan. Paham sekali dengan yang namanya HAM. Karena waktu kecil sampai sekarang udah sering dengar. Karena ibunya waktu itu kalau manggil HAM, Hamid, itu doa ibu ya, doa ibu banget akhirnya terwujud ya. Dengan namanya HAM ya. Oke ibu, siapa mau nanya nih bu? Wah, siapa ya? Nah, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nurhayati Abu Jai dari Majelis Ta'lim Zainus Sofa, Jakarta Timur. Saya mau bertanya kepada Bapak Hamid tentang kasus Nenek Asyani. Menurut saya kurang manusiawi. Bagaimana tanggapan Bapak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Pak? Kan ini boleh dibilang katanya tumpul lah gitu ya ke bawah. Disitulah orang itu. Ya harus bijak dalam menegakkan hukum. Kalau Anda menegakkan hukum dengan cara textbook,
Nah, Ya memang ada pencurian kan. ya. Tapi kan aspek keadilannya ini yang tidak benar menurut saya. Nilai kayu yang diambilnya yang belum tentu dia pakai untuk memperkaya diri, Betul. dengan motif dia tidak tahu siapa sesungguhnya pemiliknya, apalagi ini kan daerah desa. Desa itu ya, kepemilikan itu hampir baur loh. Antara desi punya barang dan barang saya. Karena kolektivitas orang desa itu kan kuat. Ya. Betul. Mungkin persepsi itu yang dipakai oleh nenek siapa? Asyani. Asyani itu. Sayangnya penegak hukum kita buta terhadap dinamika sosial. Dia hanya menegakkan aturan berdasarkan pasal-pasal yang ada. Sebenarnya kan kalau mengetahui kasusnya hanya seperti ini, kan bisa sebenarnya diponering itu. Dihentikan itu perkara kan. Demi kebaikan, demi rasa keadilan. Mungkin Ya. Ibu Asyani, Nenek Asyani nggak tahu gimana caranya mau pra peradilan supaya tersangkanya nggak jadi gitu. Tidak perlu pra peradilan, Bu Desi. Ada di dalam pidana kita demi kemaslahatan umum, ya bisa dideponering perkara yang dihentikan. Bisa gitu. Bisa. Ya. Tidak perlu ada apa itu pra peradilan yang begitu. Kan lagi tren tuh ya Pak ya. Di zaman Khalifah Umar itu pernah terjadi yang seharusnya dihukum malah dikasih hadiah, yang seharusnya dia itu dirugikan tetapi malah dipenjara. Suatu ketika ada seorang yang dilaporkan karena mencuri gandum. Karena mencuri gandum di tengah orang yang sangat kaya, maka dipanggil oleh Umar bin Khattab. Kenapa kamu mencuri? 3 hari saya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tetangga saya itu nggak pernah keluarkan zakat sama sekali. Bahkan dia menumpuk-numpuk hartanya begitu rupa sampai habis dimakan. Kadang-kadang dicuri oleh tikus-tikus yang ada. Saya untuk makan aja kurang. Maka saya ngambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan anak saya yang udah 3 hari nggak makan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, lain kali jangan mencuri, ini ada sekarung gandum, bawa pulang untuk anakmu, dibebaskan. Orang kaya, kamu harus ngasih makan kuda 40 hari, di penjara. Kenapa? Kamu kaya raya tidak tahu kalau tetanggamu nggak bisa makan. Ini menunjukkan bahwa hukum itu berjalan sesuai dengan keadaannya. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran. Amin, 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 Saya juga insyaallah. pernah gitu, saya kan cuman waktu itu diserbu orang kampung saya. Kenapa? Saya cuma nemu tali kan di jalan, saya ambil, saya bawa pulang gini. Sapi ternyata ngikut. Nah, itu modus. Pura-pura nggak tahu. Saya Kan nemu tali. pasti kelihatan berat dong, gitu. Ya, Emang gimana saya itu gimana ambil, sih, saya Bar? bawa pulang sapinya ngikut. Itu namanya ngakalin. Lima kali hukum. Tuh, kata Pak Waludin. Ya, ini keadaan juga yang membuat kami harus berhenti sejenak. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan. Karena setiap cerita Berkesan di hati. Nah, terima kasih masih di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita Berkesan di hati. Nah, pemirsa seperti biasa di segmen ini saya bersama dengan Mice akan ada yang namanya Celtum. Celutukan 1 menit ala Mice. Iya. Dan seperti biasa di Celtum ini kan ada goresan-goresan gambar dari yang namanya Mice dan ini bercerita tentang ya yang realita yang sedang terjadi. Nyoret-nyoret apa sekarang Mice? Sekarang masih ngomongin masalah HAM sih. Oh, HAM. Ini saya mau minta tanggapan sedikit nanti sama Bapak Hamid. Ya, mana nih? Ini saya mau bicara tentang ada sekelompok atau orang Oh, itu, yang, itu, Pak. Nah. yang memanfaatkan HAM ini gitu loh. Untuk ngeles malah, untuk berlindung di balik HAM. Ya, Sepertinya itu. penyadapan melanggar HAM. Dulu kan sempat DPR mau disadap tuh Ya. sama KPK tapi nggak mau terima. Gitu. Gimana tanggapannya Pak Hamid? Saya termasuk bagian dari orang yang tidak menyenangi penyadapan. Ya,
Kecuali karet ya Pak. Ya. Kecuali karet. Iya itu mah lain udah lagi. harus. Iya, begitu. Oh yang menyehat. Nih, Apa biasa? orang Betul Sinjai sekali. memang begitu, Iya, suka iya, interupsi begitu itu. buang, langsung buang. Karena itu betul-betul mengganggu privasi kita. Ya. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya ada hal yang sangat penting, ya, dia sudah ada bukti-bukti awal bahwa ini layak disadap, itu boleh. Tapi kalau sembarangan menyadap bahaya sekali. Ya, setuju Pak Hamid, Itu setuju. ujung-ujungnya fitnah, saling memfitnah dan saling mencurigai kita. Betul. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan percakapan saya suami istri Ya. tidak keluar kalau saya disadap? Betul. Dan itu percakapan tidak boleh keluar. Pribadi. Pertengkaran suami dan istri, ya, itu adalah pertengkaran intern, Ya, ya. Anak pun tidak boleh tahu. betul. Iya. Itu. Jadi saya sangat strict soal penyadapannya. Jadi setelah ada bukti, baru kemudian Ya. boleh untuk lebih Ya, menguatkan bukti menguatkan tersebut. bukti. Jadi Gitu ya. penyadapan mestinya hanya dipakai untuk menguatkan alibi dan bukti awal. Iya. Jadi kalau Bukan hanya desas-desus kemudian orang disadap. betul. Nanti malah jadi nggak ada perdamaian ya di antara Iya, institusi persis. pemerintah gitu ya. Siapa yang bisa jamin orang yang menyadap itu tidak membeberkan percakapan? Betul. Apalagi kalau itu sifatnya percakapan domestik, Iya. suami dan istri. Anak pun tidak boleh tahu. Iya, karena semua orang pengen tahu ya Bu ya, apalagi itu jadi gosip ya Bu ya, indah banget. Ini kalau yang ini Apalagi bukan kalau gosip Bu. kepala negara kemudian katanya dulu Ibu Ani aja Yudhoyono. sudah Iya. kena sadap ke Itu sana. sudah operasi intelijen itu. Itu lain lagi berarti ya kasusnya ya. Pak ya, urusannya Iya. lain lagi ya. Tapi kalau yang ingin saya tanyakan ini urusan yang pernah Bapak lakukan yaitu menciptakan perdamaian dan ikut serta juga berpartisipasi dalam penciptaan perdamaian di Poso dan juga di Aceh. Ya, Itu saya pengen tahu ceritanya seperti apa deh Pak. Dan Bapak Jadi- juga baru pulang dari Abu Dhabi katanya ya? Ya, Untuk ya. perdamaian Indonesia Kemarin. seperti apa tuh Pak? jadi gini, banyak konflik itu ditanganinya salah. Waktu konflik Poso dan Ambon itu kan antara komunitas Muslim dan Kristen. Dibesar-besarkan bahwa ini perang agama. Lalu ketika itu Gus Dur sebagai presiden almarhum mengatakan negara tidak perlu terlibat. Karena tiap masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian. Itu salah. Di mana ada konflik, negara harus hadir memberi ketegasan. Nah waktu itu konflik Poso dan Ambon semakin mengeras, banyak meninggal karena kelompok Kristen mengatakan membunuh Muslim itu masuk surga. Sebaliknya kelompok Muslim mengatakan membunuh Kristen itu masuk surga. Jihad gitu ya? Jihad. Satu mengatakan jihad, satu crusade kan. Ya. Lalu Pak JK nelpon, Mit, kita harus balikkan cara berpikir mereka ini. Apa Pak? Masa dua-dua masuk surga membunuh? Tidak ada yang masuk neraka. Betul Pak. Iya. Terus Pak JK bilang, jadi mulai besok kau balikkan cara berpikir. Bilang dua-duanya masuk neraka. Itu hadis sebenarnya hadis. Ya. Hadisnya al-qatil wa maktul finar. Ya. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Jadi besok saya jumpa pers. Iya. Di Ambon Poso, kedua-duanya masuk neraka. Kan? Ribut. Terus Pak JK tampil mengatakan, ya tidak ada dalam Quran Ya. dan Bible mengatakan membunuh orang itu masuk surga. Tidak ada. Jadi kalian masuk neraka semua. Itu diucapkan di lapangan besar. Pada saat kobaran itu, api konflik sedang berjalan. Orang yang menelpon saya waktu itu almarhum Cak Nur. Hamid, Ya. ya, Ya. tolong sampaikan Pak JK. Kenapa Pak? Luar biasa ini orang. Kita semua mengerti itu, tapi tidak ada yang berani kemukakan. Mengungkapkan. Apalagi beliau menteri waktu itu kan. Jadi sampaikan, masih banyak alasan yang bisa dipakai mengatakan dua-duanya masuk neraka. Nah, karena itulah ya cara berpikir ini yang kita ubah. Dua-duanya masuk neraka, akhirnya mereka mau duduk bersama menandatangani perjanjian atau deklarasi damai Malino. Kalau yang di Aceh seperti apa itu Pak? Di Aceh, ini salah lagi orang. Seolah-olah gerakan Aceh Merdeka itu ingin mendirikan negara Islam kan? Ya. Sehingga penanganannya kasih syariat Islam. Padahal sebenarnya tidak. Yang mereka inginkan itu keadilan. Ya, distribusi pembagian kekayaan negara.
Mereka menghasilkan gas, Ya. dibawa ke Jakarta, yang kembali ke Aceh sedikit. Ya. Lalu Pak JK mengatakan sumbernya ini adalah sumber keadilan ekonomi, maka berilah mereka porsi yang lebih banyak. Ya. Karena itu dalam perjanjian perdamaian yang saya tanda tangani dikatakan penghasilan Aceh ya dari hasil bumi Aceh dikembalikan 70% ke Aceh. Nah, itu penyelesaian. Oh, ya. Nah, gitu. Banyak sumber konflik yang terjadi dalam hidup ini, tetapi saya tidak bisa karena ekonomi, bisa karena sentimen apa, bisa karena kecemburuan, bisa karena apa. Tetapi prinsipnya Islam ini menegakkan satu perdamaian, makanya namanya saja Islam. Islam itu artinya damai, tentram, indah. Makanya 3 hal saja itu menghalang semua kebaikan sampai ke langit kalau ada pada diri kita. 1, kalau tidak ada orang kecocokan dan konflik di antara anak dengan orang tuanya. Luar biasa, kalau anak dengan orang tua ada kedurhakaan, tidak ada satu kecocokan saja, itu pertengkaran ini mengakibatkan amalan kita nggak sampai ke langit. Yang kedua, kalau ada istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Dan suami-suami yang suka mendolimi istrinya. Berarti saya alhamdulillah enggak Suaminya dong ke ya. kanan nih. Ya, ya. Makanya saya nggak, yang kedua itu saya nggak terlalu tertarik lah yang suami-suami itu. Dan yang terakhir ingat, yang terakhir orang yang bertengkar satu dengan yang lain sakotot min ainilah. Jadi pertengkaran itu membuat Allah tidak mau melihat kebaikannya. Maka nggak usah tawuran, nggak usah saling membunuh. Biarkan aja, besok pasti mati sendiri. Gitu. Gitu Ya aja. iya, tapi pasti Iya. dipanggil sama Allah. Iya. Jadi intinya apalagi sedang bulan Ramadan Iya. begini, ya berarti kita harus betul-betul menahan diri gitu ya, I. Betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Hamid Awaludin tetap di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita Berkesan di hati.